Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Naufal dengan NPM 2359201036 pada mata kuliah Tata Kelola 5B. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang APO 03 Manage Enterprise Arsitektur Tata Kelola 5B. Pengertian APO 03. APO 03 Manage Enterprise Arsitektur adalah proses dalam kerangka kerja COVID 2019 yang bertujuan untuk mengelola arsitektur enterprise agar selaras dengan kebutuhan dan tujuan bisnis organisasi. Proses ini memastikan bahwa teknologi informasi, data, aplikasi, dan infrastruktur TI dirancang dan dikembangkan secara terstruktur sehingga dapat mendukung strategi bisnis secara optimal. APO 03 Manage Enterprise Arsitektur. Di sini bisa kita lihat dari gambarnya. Di sini ada business need dan goals, organization strategi, IT governance, enterprise arsitektur. Di sini ada business arsitektur, data arsitektur, dan arsitektur, serta masuk ke teknologi infrastrukturnya, alignment optional, value delivery. This process ensure that information technology, data, application, and infrastructure are designed and developed in a structured way to optimally support business strategy. Tujuan APO 03. APO 03 bertujuan untuk menyelaraskan teknologi informasi dengan tujuan bisnis organisasi sehingga setiap pengembangan dan penggunaan TI memberikan nilai yang optimal bagi organisasi. Selain itu, APO 03 menyediakan pedoman arsitektur enterprise yang terstruktur sebagai acuan dalam perencanaan dan pengelolaan sistem informasi. Proses ini juga berperan dalam mendukung pengambilan keputusan TI yang efektif serta mengurangi risiko ketidaksesuaian sistem TI terhadap kebutuhan dan strategi bisnis. Di sini bisa kita lihat ada gambarnya. Sini ada satu, align it with business goal, optimal value delivery, aligning IT with business objective for maximum organizational value. Lalu sini yang kedua ada provide structured guidance, structured enterprise architecture guidance for planning dan managing information system. Dan tiga, support effective decision making, enable affirmative IT decision. Lalu yang keempat, reduce risk and misalignment, mitigating the risk of IT system not meeting business need and strategy. Ruang lingkup enterprise arsitektur. Bisnis arsitektur menggambarkan proses, struktur, serta strategi bisnis organisasi yang menjadi dasar dalam pengembangan sistem informasi. Information atau data arsitektur berfokus pada pengelolaan data dan informasi agar akurat, konsisten, dan mudah diakses untuk mendukung pengambilan keputusan. Application arsitektur menjelaskan aplikasi-aplikasi yang digunakan untuk mendukung proses bisnis serta bagaimana aplikasi tersebut saling terintegrasi. Teknologi arsitektur mencakup infrastruktur dan teknologi TI seperti perangkat keras, perangkat lunak, dan jaringan yang mendukung operasional sistem informasi. Di sini bisa kita lihat ada gambar. Yang pertama, bisnis arsitektur. Di sini dari awal tahapnya, dari proses ke proses, lalu ke struktur. Dan bisa aja struktur ke proses, struktur ke proses. Business proses, struktur, dan strategi that from the basis from information system development, information system development. Yang kedua, information atau data arsitektur, focused for managing data dan information to be accurate, konsisten, dan accessible. Accurate, consistent, accessible data, decision making support, ada data management, data flow, dan governance. Lalu yang ketiga, application arsitektur. Di sini ada aplikasi ke B, aplikasi C, lalu menuju ke business process. How application support business process and integrate with other. 4. Teknologi arsitektur, hardware, software, dan network infrastruktur that support information system operation. Ada infrastruktur sama network.
Aktivitas utama APO 03. Aktivitas utama dalam APO 03 dimulai dengan menetapkan dan mendokumentasikan arsitektur enterprise sebagai acuan dalam pengembangan dan pengelolaan teknologi informasi. Selanjutnya, arsitektur enterprise perlu dipelihara dan diperbarui secara berkala agar tetap selaras dengan perubahan kebutuhan dan strategi bisnis organisasi. APO 03 juga berfokus pada penyelarasan kebutuhan bisnis dengan solusi teknologi informasi, sehingga solusi TA yang diterapkan dapat memberikan nilai tambah bagi organisasi. Selain itu, proses ini mencakup penentuan standar dan prinsip arsitektur yang berfungsi sebagai pedoman dalam perancangan dan implementasi sistem informasi. Di sini terlihat ada gambar APO 03 Main Activities and Success Factors. Yang pertama, Establish and Document Architecture, Enterprise Architecture. Yang kedua, Maintain and Update Regularly, Alignment with Business Change. Yang tiga, Alignment Business NTI, Business Need, IT Solution, Value Delivery. 4, Define Standards dan Principle, Design dan Implementation Guidelines. Ada data standards, security principles, dan integration guidelines. Manfaat penerapan APO 03. Penerapan APO 03 memungkinkan sistem teknologi informasi terintegrasi dengan baik sehingga antara aplikasi dan proses bisnis dapat saling mendukung. Selain itu, APO 03 membantu meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya IT baik dari sisi infrastruktur aplikasi maupun sumber daya manusia. Proses ini juga mendukung transformasi digital organisasi dengan menyediakan arsitektur yang terarah dan terencana. Dengan pengelolaan arsitektur yang baik, organisasi dapat mengurangi biaya operasional serta mencegah duplikasi sistem yang tidak diperlukan. Yang pertama di sini ada integrated system, APO 03 benefit and success. Yang pertama ada integrated system. Yang pertama ada academic, finance, dan learning, itu menuju ke supporting processing, lalu seamless flow. Gambar kedua ada resource efficiency, optimized resource, text worker. Yang tiga digital transformation, clear arsitektur, lalu future ready. 4, cost reduction, duplikat sistem lalu lower cost. Lanjut ada contoh penerapan APO 03. Pada institusi pendidikan, penerapan APO 03 dapat dilihat dari integrasi antara sistem akademik, sistem keuangan, dan platform e-learning sehingga data mahasiswa, keuangan, dan proses pembelajaran saling terhubung dan ekosistem. Sementara itu, pada perusahaan APO 03 diterapkan melalui penggunaan sistem ERP, CRM, dan HR yang terintegrasi untuk mendukung proses operasional, pengelolaan pelanggan, serta manajemen sumber daya manusia secara efisien. APO 03 Implementation Example, Education Institution. Yang pertama ada gambar Education Institution. Di sini dimulai dari integrated data, lalu menuju student data, finance dan learning connected, academic system, lalu financial system, lalu ergo way data. Ada gambar kedua business enterprise, ERP system, lalu CRM system, HR system, efficient operation, customer and SR management. Risiko jika APO 03 tidak diterapkan. Jika APO 03 tidak diterapkan dengan baik, sistem teknologi informasi berpotensi tidak selaras dengan tujuan bisnis organisasi sehingga manfaat TI tidak dapat dirasakan secara optimal. Selain itu, kondisi ini dapat menyebabkan pemborosan anggaran TI akibat pengembangan sistem yang tidak terarah dan tumpang tindih. Organisasi juga akan mengalami kesulitan dalam melakukan pengembangan sistem karena tidak memiliki arsitektur yang jelas sebagai acuan. Kurangnya penerapan APO 03 dapat mengakibatkan rendahnya integrasi antar aplikasi yang berdampak pada efisiensi proses bisnis dan pengelolaan data. Sini terlihat ada gambar APO 03 value konsekuensi. Yang pertama ada misalignment with business goal, ada executive task worker, missed opportunity. Lalu kedua ada budget wasted, money wasted budget system. Lalu ketiga ada development difficulty, no clear architecture. 4, low integration dan inefficiency, ada software pack, software hole, slow process. Kesimpulannya, APO 03 memiliki peran penting dalam pengelolaan arsitektur enterprise sebagai dasar perencanaan dan pengembangan teknologi informasi dalam organisasi. Melalui penerapan APO 03, organisasi dapat menyelaraskan teknologi informasi dengan strategi bisnis, sehingga setiap sistem yang dibangun mampu memberikan nilai tambah.
Dengan arsitektur yang terkelola dengan baik, AVO 03 juga mendukung efektivitas dan efisiensi organisasi dalam menjalankan proses bisnis dan pengambilan keputusan. Terima kasih. Demikianlah presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.